Hubungan antara Nahdlatul Ulama atau NU dan Wahabi atau Salafi sering digambarkan sebagai permusuhan yang abadi. NU dikenal sebagai penjaga tradisi Islam Nusantara, sementara Wahabi dianggap sebagai gerakan pemurnian Islam yang menolak banyak amalan yang sudah mengakar dalam masyarakat Muslim di Indonesia. Tapi apakah benar NU dan Wahabi adalah musuh yang tidak bisa berdamai, ataukah ada faktor lain seperti politik dan kepentingan kekuasaan yang ikut memperkeruh hubungan ini? Untuk memahami lebih mendalam, mari kita lihat sejarah perbedaan utama serta faktor-faktor yang membuat isu ini terus hidup. Maka bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang apakah NU adalah musuh abadinya Salafi. Gerakan Wahabi muncul di Arab Saudi pada abad ke-18, dipelopori oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Inti dari ajarannya adalah pemurnian tauhid dan penolakan terhadap praktek yang dianggap sebagai bid'ah, yaitu sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Wahabi didukung oleh dinasti Saud yang kemudian berhasil menguasai Mekah dan Madinah. Salah satu kebijakan mereka yang kontroversial dianggap oleh sebagian pihak adalah penghancuran makam, situs bersejarah, dan larangan berbagai amalan tradisional seperti perayaan Maulid Nabi dan ziarah kubur yang berlebihan. Hal ini membuat banyak ulama Sunni dari berbagai mazhab menentang gerakan ini. Ketika NU didirikan pada tahun 1926, salah satu latar belakangnya adalah untuk menentang pengaruh Wahabi. Para ulama NU saat itu melihat bahwa gerakan Wahabi tidak menghargai tradisi Islam yang sudah berkembang selama berabad-abad. Sikap NU terhadap Wahabi semakin tegas ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari menulis kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang membantah pemikiran Wahabi. Pada Muktamar NU tahun 1936, NU secara resmi menolak pemahaman Wahabi dan menyatakan bahwa tradisi Islam Nusantara adalah bagian dari Islam yang sah. Dan yang terakhir, NU ikut melawan upaya Arab Saudi yang ingin membatasi kebebasan umat Islam di Mekah dan Madinah, terutama dalam hal ziarah dan ibadah tertentu menurut NU. Teman-teman sekalian, pada era modern Wahabi mulai berkembang di Indonesia dengan dukungan dari biaya siswa, media dakwah, dan pesantren-pesantren yang didanai oleh Arab Saudi. Hal ini membuat NU merasa terancam karena ajaran Wahabi dikatakan oleh pihak NU sering sekali menyerang praktek keagamaan yang dijalankan oleh warga NU. Ketegangan antara NU dan Wahabi semakin terasa sejak tahun 1980-an, terutama ketika banyak ustadz Wahabi mulai muncul di media dan mengkritik amalan NU seperti tahlilan, yasinan, dan perayaan Maulid. Teman-teman sekalian, ada beberapa perbedaan antara NU dan Wahabi dalam masalah ideologi dan gaya dakwah. Dalam masalah akidah dan pemahaman tauhid, NU lebih mengikuti akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, menafsirkan ayat-ayat tentang sifat Allah dengan pendekatan takwil, yaitu tidak secara harfiah, menganggap tawassul, tabaruk, dan ziarah kubur sebagai amalan yang sah selama tidak berlebihan. Adapun pihak Wahabi menggunakan konsep tauhid tiga, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, serta menolak takwil dalam memahami sifat-sifat Allah dengan prinsip tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan menganggap tawasul dan tabaruk sebagai amalan yang bisa mengarah kepada kesyirikan. Dalam masalah fikih dan tradisi keagamaan, NU lebih mengikuti mazhab Syafi'i dalam hukum Islam, serta menerima tradisi seperti Maulid Nabi, tahlilan, dan doa bersama sebagai bagian dari ibadah sosial, dan menganggap amalan
turun-temurun sebagai bagian dari Islam yang kontekstual dengan budaya lokal. Sedangkan Wahabi tidak terikat kepada salah satu mazhab tertentu meskipun cenderung ke mazhab Hambali, menolak perayaan seperti Maulid Nabi karena dianggap itu adalah bid'ah, serta menolak praktek seperti tahlilan dan yasinan dengan alasan bahwa ibadah harus memiliki dalil dari Nabi Muhammad SAW. Maka apakah NU dan Wahabi benar-benar bermusuhan? Jika kita lihat lebih dalam, permusuhan antara NU dan Wahabi tidak hanya disebabkan oleh perbedaan akidah atau fikih, tetapi juga oleh kepentingan politik dan pengaruh kekuasaan. NU memiliki hubungan lebih dekat dengan ulama Mesir, yaitu Al-Azhar dan Yaman, sementara Wahabi memiliki dukungan dari Arab Saudi. Arab Saudi mendanai banyak lembaga Islam di Indonesia untuk menyebarkan dakwah salafi yang sering sekali berbenturan dengan dakwah NU. Teman-teman sekalian, NU memiliki basis massa yang terbesar di Indonesia, sementara Wahabi memiliki banyak lembaga pendidikan dan ustadz-ustadz populer. Persaingan ini sering sekali membuat hubungan NU dan Wahabi semakin memanas, terutama dalam isu-isu dakwah dan politik keagamaan. Maka apakah NU dan Salafi bisa berdamai? Meskipun ada perbedaan tajam, beberapa tokoh NU dan Salafi sebenarnya sudah mulai membangun komunikasi. Seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah mengatakan bahwa perbedaan antara NU dan Salafi tidak boleh membuat umat Islam berpecah belah. Beberapa tokoh Salafi di Indonesia juga mulai terbuka terhadap NU, terutama dalam menghadapi isu-isu besar seperti liberalisme dan sekularisme. NU dan Salafi sama-sama menolak kelompok Syiah dan kelompok Islam liberal yang dianggap menyimpang dari Islam yang murni. Maka setelah kita melihat sejarah dan perbedaannya, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, NU dan Wahabi memiliki perbedaan dalam akidah, fikih, dan tradisi, tetapi ini bukan alasan untuk saling bermusuhan tanpa akhir. Yang kedua, faktor politik dan kepentingan kekuasaan sering sekali memperkeruh hubungan NU dan Wahabi, terutama dalam perebutan pengaruh di masyarakat. Yang ketiga, ada upaya untuk mendamaikan NU dan Wahabi meskipun masih ada kelompok yang ingin mempertahankan narasi permusuhan. Yang lebih penting bagi umat Islam saat ini bukanlah terus memperdebatkan perbedaan ini, tetapi bagaimana bersatu dalam menghadapi tantangan besar seperti sekularisme, Islam liberal, dan perpecahan umat. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, haruskah kita terus membesar-besarkan perbedaan ini? Atau sudah saatnya mencari titik temu dan bersatu untuk kepentingan Islam yang lebih besar? Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.